ataupun hal-hal menarik lainnya mengenai silat kerasakti, yuk kita menemui jajaran pengurus Padepokan serta melihat aktivitas di dalamnya. KSP Kerasakti berdiri pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980, yaitu didirikan di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani secara langsung oleh seorang tokoh sebagai guru kami yang pertama selaku pendiri dan yang membuat perguruan ini, yaitu Bapak Raden Totong Kim Darto. Beliau mendirikan perguruan KSP Kerasakti diawali dari beliau belajar di mana-mana bagaimana untuk membuat suatu perguruan ini. Dan alhamdulillah di tahun 1980, tepatnya tanggal 15 Januari, berdirilah perguruan KSP Kerasakti. Perguruan KSP Kerasakti ini awalnya adalah perguruan kungfu. Ya, kungfu, sehingga apa yang diajarkan awal kalau melihat mulai baju ini mungkin sudah nampak. Padepokan kami sudah nampak ciri khas Tionghoanya ya dari kungfu. Setelah dari kungfu, akhirnya guru mengambil sikap untuk masuk menjadi anggota IPSI. Tapi pelajaran yang diberikan mungkin 50% atau bahkan 75% ini masih kungfu. Jadi pencaknya hanya sebagai kelengkapan saja. Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, setelah kita mendengar penuturan dari Ketua Umum IKSPI Kerasakti, Bapak Bambang Sunaryo, yuk kita melihat latihan serta atraksi para murid dan pendekar IKSPI Kerasakti di Padepokan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Iya. Bapak dengan Bapak? Saya Bapak Pandit Suryawan. Bapak Pandit Suryawan selaku ketua ya, Pak ya? Ketua Harian Pusat. Ketua Harian Pusat. Dan Bapak? Ini Bapak. Saya Pak Bambang Eko Irianto, kebetulan menjadi Ketua Dewan Teknik Pusat. Ketua Dewan Teknik Pusat. Saya Pak Haji Sudekno, Dewan dari Jabat. Ketua Bidang Prestasi dan Seni. Terima kasih banyak Mas yang ini udah mengizinkan kami nih untuk melihat-lihat protokol kesehatan dulu, Mbak. Siap. Ya, kita cuci tangan dulu supaya bebas nanti kita masuk ke dalam ya. Siap, Pak. Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dulu sebagai salah satu protokol kesehatan. Nah, pemirsa, saat memasuki Padepokan dan memperkenalkan diri, saya diajak untuk melihat bagaimana para murid-murid sedang berlatih gerakan dasar silat kerasakti. Nah, Pak, ini kalau boleh tahu, ini para murid-murid ini lagi ngapain nih, Pak, nih sekarang? Ini sedang latihan, ya, Mbak, latihan dasar. Latihan dasar. Ya, latihan pemula, ya, dasar-dasar masalah persilatan itu. Biasanya kalau latihan dasar persilatan ini itu biasanya dilakukan pagi hari atau sore hari atau gimana nih, Pak? Kita melihat situasi, kalau memang biasanya minimal seminggu 2 kali. Minimal latihan dasar itu seminggu 2 kali ya. Ada yang malam, ada yang mengambil sore. Sore. Ya, sore menjelang
pulang sekolah itu bisa. Oh, jadi- Kalau malam waktunya kan juga longgar untuk anak sekolah. Jadi mengikuti memang waktu-waktu peserta pesilatnya itu sendiri ya Pak ya? Iya, iya, Kalau iya. latihan dasar ini sendiri biasanya berapa menit nih Pak dilakukannya Pak? Minimal 1 jam. Minimal 1 Ya, jam. 1 jam. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran materi inti. Materi Ya. intinya ya. Materi intinya tuh biasanya seputar apa aja sih Pak? Materi inti ya kan jurus-jurus itu Mbak. Oh, lebih ya. ke berarti jurus, gerakan jurus, ya, Pak, gerakan ya. yang intern gitu. Oh gitu. ya. Nah, nanti boleh ya Pak, saya juga belajar ya Pak ya, jurus-jurus dan gerakannya ya Pak ya. Dengan senang hati Oke, tetap. Pak ya, Ya, untuk iya, belajar ya Pak ya. Ini adalah peragaan Kaizen, di mana Kaizen itu adalah penghormatan di dalam suatu pertandingan atau peragaan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada sahabat atau lawan, perlu kita hormati. Ini adalah peragaan Cipen. Cipen itu adalah gerak dasar. Jadi suatu bela diri itu memang ada gerakan dasar sebelum memperoleh jurus. Dalam IKS itu adalah wajen. Ini adalah pukulan namanya jongjen, pukulan lurus ke depan. Ini adalah pukulan jongjen, pukulan jongjen double. Jadi itu untuk kekuatan tangan, kecepatan. Jadi kita harus memperkuat pukulan. Sekarang kita akan melakukan besi. Besi adalah kuda-kuda, di dalam bahasa Indonesia ada kuda-kuda, merupakan gerak dasar, fondasi di dalam suatu perguruan, di mana setiap gerakan jurus harus memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan kaki, kita tidak bisa melakukan gerakan jurus, karena merupakan modal utama. Ibarat rumah adalah soko guru, dasar fondasi. Kalau fondasi kita tidak bagus, kita tidak akan bisa melakukan jurus ataupun gerakan-gerakan lain. Ini adalah kuda-kuda dasar, kuda-kuda bawah, pasangan bawah. Jadi di KS itu ada pasangan atas, pasangan bawah. Coba sekarang melakukan cikung. Cikung merupakan pernapasan di mana kegunaan untuk menghimpun tenaga dalam maupun untuk kesehatan. Makanya kita perlu seorang pesilat, kita harus memiliki kekuatan tenaga dalam, kekuatan fisik untuk menjadikan pendekar yang bagus dan handal. Kita bina tenaga dalam kita. Yang ini dinamakan cikung. Untuk penutupan, mari kita hormat kepada pembina-pembina kita. Kepada pembina kita. Jin!